إلهي ناس دليل الفردوس أهلا ولا أقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, diberikan oleh Allah SWT kesempatan kita masih bisa beribadah. Baru saja kita hidup dari kematian dan kita mengucapkan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Menghidupkan sesudah mati. Selamat Bapak Ibu, belum mati. Karena tadi malam proses menghadapi kematian, tapi ternyata Allah menunda. Masih punya rezeki, masih punya umur. Karena setiap kita tidur malam hari dicabut nyawa kita. Makanya ulama menyebutkan tidur mati kecil, kemungkinan besar berubah menjadi mati besar. Bisa jadi satu saat kita buka mata, yang ada di depan kita mungkar nakir. Makanya kalau kita bangun dan buka mata dan melihat diri kita masih ada di ruang kamar tidur kita, ingat doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Saya kalau bangun ucapkan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mengucapkan alhamdulillah karena Allah baru saja selamatkan kita dari kematian. Bisa enggak Bapak Ibu dibayangkan, terbayang untuk kita setiap malam proses menghadapi kematian? Di antaranya kan doa tidur. Tadi doa yang saya baca doa bangun tidur. Anehnya kok judulnya doa bangun tidur, tapi isinya tidak ada kata bangun tidur. Justru isinya hidupkan sesudah mati. Ada kata hidup dan mati, tidak ada kata bangun tidur. Sama juga doa tidur, judulnya doa tidur, tapi tak ada isinya tidur. Tak ada bismika Allahumma tidur dan bismika bangun. Tak ada. Yang ada bismika Allahumma amutu wa bismika ahya. Di riwayat bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Mana yang kita bisa boleh. Kalau boleh saya singkatkan doa tidur, bismillah saya mati. Memang sudah siap mati? Selalu kita minta Allah panjang umur. Pas malam hari tidur, bismillah saya mati. Karena itu artinya. Kalau boleh saya singkatkan doa, bismika Allahumma ahya wa amut, bismillah saya mati. Proses menghadapi kematian setiap malam. Kemungkinan besar mati,
Kemungkinan kecil masih punya umur. Kenapa saya bilang kemungkinan besar mati? Kemungkinan kecil masih punya umur. Karena di saat tidur dicabut nyawa kita. Tapi tidak ada jaminan kembali. Yang jelas pasti dicabut. Tapi yang belum jelas kembali atau tidak. Ada yang punya jaminan hidup sampai besok? Hari ini jelas masih hidup. Besok wallahu a'lam. Makanya ketika saya baca doa ini, saya mulai berfikir. Kan doanya bahasa Arab kan? Saya kan orang Arab, saya ngerti bahasa Arab. Pas begitu baca doa, membuat saya penasaran. Ada apa di balik doa ini? Padahal judulnya doa tidur, doa bangun tidur, tapi sama sekali tidak menyentuh kata tidur dan bangun di dalam doa. Justru yang tersentuh adalah mati dan hidup. Membuat saya berfikir, mencari jawaban yang bisa memastikan proses menghadapi kematian. Saya gali dan saya cari sampai saya menemukan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjadi juga salah satu doa bangun tidur. Ternyata doa bangun tidur ada dua. Yang umumnya dihafal oleh masyarakat, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada satu lagi lebih dalam lagi maknanya, lebih menambah penasaran, tapi tidak jarang orang yang menghafalnya. Yang isinya alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Kalau ada kata kembali, berarti ruh kita pergi. Pergi kemudian kembali. Ruh kita kemana? Coba sama-sama. Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikrihi. Artinya sangat dalam. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, memberikan afiat di jasadku. Bangun sehat? Sehat semua? Masih punya fisik, kekuatan? Tahu enggak, tidur secara medis kemungkinan besar bisa mengakibatkan stroke. Stroke itu bisa gara-gara tidur. Kenapa? Karena di saat tidur semua urat-urat dan saraf saluran darahnya itu menyempit. Karena darah tidak begitu lancar, tidak berjalan. Apalagi tutup jantungnya berkurang, membuat darahnya gental, bukan bercair, tidak renceh, tidak tidak lancar, mengentel dan menjadi berat, mengental darahnya. Itu bisa menjadi sebabnya besar, bisa jadi stroke. Tapi kita tidur bolak-balik kanan kiri dan bangun sehat, tidak jadi stroke. Ternyata betul hadis Rasulullah SAW, alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku dan memberikan afiat di jasadku. Siapa yang memberikan afiat? Padahal tidur itu bisa mengakibatkan stroke karena tidak lancar darah. Dan wa adina li bidzikri, dan mengizinkan untuk menyebut namanya atau beribadah kepadanya. Ruh kembali. Iman ruh kita kemana? Buat saya penasaran, bertambah penasaran. Saya ingin cari jawaban yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di saat tidur.
Saya gali lagi, cari tahu lagi, sampai saya menemukan ada satu doa. Ternyata doa itu doa tidur. Berarti hasil saya menggali dan mencari, menemukan doa bangun tidur ada dua, doa tidur pun ada dua. Tapi sayang sekali, yang umum kita hafal yang satu. Yang tidur bismikallahumma amutu ahya, yang bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doa bangun tidur yang baru saya baca tadi, Bapak Ibu sudah pernah dengar? Pernah baca? Pernah hafal? Padahal sangat dalam maknanya. Lebih indah lagi doa yang kedua dari doa tidur, selain bismikallahumma amutu ahya, agak panjang, tapi subhanallah maknanya sangat-sangat mendalam. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu, fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Sudah hafal belum? Baru kali ini dengar ya? Coba sama-sama. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu, fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Ganti mikir. Kalau dekat. Dua gini. Satu. Yang artinya, dengan namamu ya Allah saya tidur, berbaring. Dengan namamu pula saya bangun, angkat. Sekiranya nyawaku dipertahankan, coba isinya doa itu. Sekiranya nyawaku dipertahankan, rahmatilah ya Allah. Dan sekiranya nyawaku dilepas, artinya masih punya umur, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Masya Allah. Kalau ya Allah saya mati malam ini, mohon ya Allah rahmati. Kalau belum mati, mohon ya Allah jagalah aku sebagaimana dijaga oleh Allah hamba-hamba yang saleh-saleh. Setiap saya baca doa ini, saya bilang sama istri saya, malam perpisahan, mohon maaf, selama ini mungkin belum bisa memberi yang terbaik. Setiap malam itu bahasan saya. Sampai kata istri saya juga suka nangis. Boleh minta sesuatu? Apa ya sayang? Boleh nggak ada usah bahas itu setiap malam? Bahas tidak dibahas, itu pasti terjadi. Malam ini malam perpisahan, saya tidak punya jaminan bertemu kamu besok. Makanya lebih baik saya minta maaf sebelum saya mati. Kalau saya masih hidup sampai besok, saya janji berikan yang lebih baik lagi. Ini bukan main-main, ini serius. Dan ini setiap malam terjadi. Bertambah saya berfikir, doa tidur, doa bangun tidur, tapi sama sekali dua doa bangun tidur dan dua doa tidur sama sekali tidak ada isinya bangun dan tidur. Semuanya isinya mati dan hidup. Membuat saya penasaran, ingin cari tahu ada apa malam hari itu, apa peristiwa yang terjadi. Membuat saya gali lagi, cari tahu lagi, sampai Allah berikan petunjuk, mendapatkan jawaban yang sempurna.
dan jawaban yang memuaskan. Di mana saya menemukan jawabannya? Di dalam Al-Quran. Ada enggak Quran terjemah? Surah Az-Zumar, surah 39, tolong simpan ayatnya. Kalau boleh nanti pulang ke rumah fotokopi ayatnya sama terjemahannya dan disimpan di dinding kamar agar setiap hari kita lihat ayat itu. Surah 39 ayat 42. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Silahkan terjemahannya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Bisa ulang lagi tapi pelan-pelan. Buru-buru kan? Dah buru-buru? Buru-buru enggak? Santai kan? Pelan-pelan. Kita ingin menhayati. Kita ingin tadabburi supaya kita sadar dan waspada setiap malam proses menghadapi kematian. Silahkan. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya, satu. Kapan Allah memegang nyawa kita? Saat mati. Kalau sudah meninggal dunia, yang memegang nyawa kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sepakat? Ini satu. Ada kata dan. Kalau ada kata dan berarti ada hal yang lain. Allah jelaskan, coba. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Dan nyawa seorang ketika belum mati di saat tidur. Berarti saat tidur yang memegang nyawa kita siapa? Allah juga. Berarti Allah memegang nyawa kita dua kali. Waktu meninggal dunia dan saat tidur. Allah sekarang jelaskan lebih detail lagi apa yang terjadi di saat tidur. Karena Allah memegang nyawanya, apa yang Allah sekarang cerita lebih dalam lagi. Terus? Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Di saat tidur Allah memegang nyawa kita, ada dua kemungkinan. Dibertahankan nyawanya atau dilepas. Allah cerita. Maaf, ulang lagi tadi. Maka dia tahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Bangunin subuh. Ayo Pak, Bu. Pak, Bu. Pak, Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah mati. Ternyata di awal tidurnya dimegang nyawanya oleh Allah dan dilepas lagi. Makanya saya yakini Allah memegang nyawaku saat tidur, tapi saya belum yakin apakah dilepas atau tidak. Makanya begitu saya bangun, buka mata, belum ada mungkar nakir, berarti masih di rumah.
Makanya saya ucapkan alhamdulillah dari dalam hati, karena Allah masih berkenan memberikan umur untuk menambah amal saleh dan beribadah. Bisa dipertahankan nyawanya, bisa dilepas sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Apa tanda habis umur? Bisa tahu tanda? Apa tanda kehabisan umur? Ada yang bisa jawab? Memang kita tahu kapan habis umur kita ya? Saya kasih tanda. Kalau terjadi hal itu berarti habis umur. Dan Allah ikatkan dua, tidak bisa diperpisahkan. Kalau habis rezeki, habis umur. Kalau masih ada rezeki, masih ada umur. Berarti selama punya umur, jangan takut rezeki, sudah dijamin. Ada seorang bapa sakit di rumah sakit. Lama cerita itu kejadian. Sakit parah, saking parahnya sakit, pingsan, koma 3 hari. Habis 3 hari, tiba-tiba bangun. Bangun, qadarullah bangun. Bahkan bangun sehat. Sampai dokternya pun heran, keluarga, kok ada apa? Sampai mereka senang, bahagia. Ayah kami sehat. Sehat malah duduk. Biasa-biasa aja. Pak sakit? Enggak. Malah dia pingin bawain nasi padang katanya. Minta nasi padang. Dibawain nasi padang. Habis dia makan, bismillah, sudah cuci tangan, aman. Anak mau istirahat, tidur, mati, meninggal dunia. Allah bangkitkan dari koma karena rezekinya belum selesai. Makanya malaikatul maut masih bertahan, dah boleh cabut nyawanya dulu. Karena masih ada nasi padang belum makan. Begitu dia makan, kata Allah sama malaikatul maut, sekarang cabut nyawanya. Lan tamuta nafsun. Apa kata Rasulullah? Lan tamuta nafsun. Lan, tidak akan. Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Tidak akan jiwa pun boleh mati sebelum diselesaikan oleh Allah rizkinya dan ajal. Berarti rizki sama ajal tidak dipisahkan. Habis rizki, habis ajal. Masih ada rizki, masih ada umur. Makanya jangan stres soal rizki. Selama masih punya umur, dijamin rizki. Terus lanjut. Sungguh pada hal yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Yang menarik ujung ayat itu, surat Az-Zumar ayat 42, yang menarik di ujungnya kalimat yatafakkarun. Bukan inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun, liqaumin yattaqun, liqaumin ya'lamun. Tidak ada. Yatafakkarun. Kalimat ini yang paling pas untuk diakhiri ayatnya. Semua ayat Al-Quran tidak sembarangan terpilih kalimatnya. Yattaqun berbeda maknanya, ya'lamun berbeda lagi, yu'minun berbeda. Betul-betul ujung ayat sama dengan isi dari awal ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat itu, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya kejadian setiap malam itu tanda kebesaran kami bagi kaum yang berfikir. Pertanyaan saya, pernah enggak kita berfikir setiap malam mati? Pernah kita berfikir tidak? Allah berikan nikmat otak untuk difikirkan, berfikir. Dan menurut saya kejadian setiap malam itu pantas difikirkan. Barangkali melalui ibadah tafakkur, mudah-mudahan kita bisa sadar setiap malam menghadapi kematian. Berarti Bapak Ibu,
Umur yang hakiki, yang sesungguhnya cuma 1 hari. Bukan 70 tahun, bukan 60 tahun, bukan 80 tahun. 1 hari. Hari ini hidup. Manfaatkan, wallahi mahal, sangat berharga. Manfaatkan, beri yang terbaik. Yang terbaik sedekah, yang terbaik ibadah, yang terbaik tahajud, yang terbaik baca Quran, yang terbaik silaturahim, yang terbaik akhlaknya. Karena umurmu hari ini belum tentu hidup sampai besok. Begitu bangun tidur, berarti masih punya umur, manfaatkan lagi hari itu, karena tidak ada kemungkinan bisa hidup sampai besoknya. Itulah orang mukmin. Tak pernah berfikir besok, karena tidak ada jaminan. Kenapa banyak orang stres? Karena terlalu membebani fikirannya, fikirkan besok. Padahal itu belum tentu hidup sampai besok. Bagi orang mukmin, hari kemarin muhasabah, mohon ampun segala kesalahan dan mohon diterima segala kebaikan. Besok bagi orang mukmin tidak difikirkan. Aku aja belum hidup sampai besok, buat apa saya fikirin? Yang boleh difikirkan hal yang terjadi, hal yang ada. Hal yang belum ada, kenapa difikirkan? Itu yang membuat banyak stres. Dan hidup kita adalah hari ini. Manfaatkan, hidupkan dalam segala kebaikan, maksimalkan. Cari dunia sungguh-sungguh, cari akhirat pun sungguh-sungguh. Islam tidak melarang kita cari dunia, Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya raya, tetapi kita harus menyesuaikan, adil, minimal seimbang urusan dunia dan urusan akhir. Jangan sampai kita terlalu urus dunia, akhirnya terlupa urusan akhirat. Faham Bapak Ibu? PR, pulang ke rumah, fotokopi ayat yang tadi, surah Az-Zumar ayat 42, fotokopi ayatnya, fotokopi terjemahannya, simpan di dinding kamar. Setiap hari masuk keluar, tolong diperhatikan. Ya Allah, kalau nyawaku dipertahankan, ya Allah mohon dirahmati. Kalau nyawaku dilepas, mohon ya Allah dijaga sebagaimana dijaga hamba-hamba yang saleh. Ilahi nasdulil firdausi ahla wala aqwa